Dalam kisah Nabi Adam sebelumnya, dikisahkan bahwa iblis telah terusir dan menjadi sangat dendam. Nabi Adam kemudian mendiami surga, di mana beliau tidak akan kelaparan, tidak akan sakit, dan tidak akan merasakan panasnya matahari. Setelah sekian lama tinggal di dalam surga, Nabi Adam merasa kesepian, walaupun sudah bersama dengan para malaikat. Dengan kehendak Allah, Nabi Adam mendapat seorang pendamping di dalam surga. Malaikat bertanya-tanya kepada Nabi Adam, siapakah yang telah menjadi pendamping Nabi Adam tersebut? Beliau dengan ilham dari Allah menjawab bahwa istrinya tersebut bernama Hawa. Sejak saat itu, Adam dan Hawa mendiami surga dalam hidup penuh kebahagiaan. Allah melimpahi surga dengan segala hal yang menjadi kebutuhan Adam dan Hawa. Namun dari segala hal tersebut, terdapat sebuah pohon yang disebut pohon huldi yang terlarang didekati oleh Adam dan Hawa. Allah memperingatkan bahwa Adam dan Hawa akan celaka dan termasuk ke dalam orang yang zalim bila mendekati dan memakan buah dari pohon tersebut. Adam dan Hawa awalnya hidup tentram dan nyaman di surga. Namun suatu waktu, syaitan yang merupakan salah satu golongan iblis yang terkutuk mendatangi Adam dan Hawa. Syaitan berusaha menggoda dan menjerumuskan Nabi Adam dan Hawa. Syaitan membandingkan Nabi Adam dan Hawa sebagai manusia dengan para malaikat, bahwa malaikat akan menjadi penghuni surga yang abadi, sedangkan Nabi Adam dan Hawa akan menjadi khalifah di bumi. Para malaikat hidup dengan nikmat tiada henti dengan hidup abadi di surga. Syaitan mengatakan bahwa ia tahu caranya agar Nabi Adam dan Hawa bisa seperti malaikat. Ia mengatakan bahwa Nabi Adam dan Hawa harus mendekati pohon khuldi. Syaitan juga membujuk mereka untuk memakan buah dari pohon tersebut. Akhirnya Adam dan Hawa tergoda untuk memakan buah dari pohon khuldi. Setelah memakan buah dari pohon tersebut, kemudian terbukalah aurat Nabi Adam dan Hawa. Karena muncul rasa malu, dengan susah payah Nabi Adam dan Hawa berusaha menutupi aurat yang tampak itu dengan dedaunan yang ada di sekitar mereka. Seketika sadarlah Nabi Adam dan Hawa akan kesalahan yang telah mereka perbuat. Larangan yang Allah peringatkan justru tidak dihiraukan. Pohon yang sama sekali tidak boleh didekati, justru dimakan buahnya. Rasa penyesalan pun muncul. Nabi Adam dan Hawa kemudian bertobat dan memohon ampunan Allah. Allah memberikan ampunannya serta menjatuhkan hukuman, yakni memerintahkan Adam dan Hawa pergi dari surga dan turun ke bumi. Berbekal pengetahuan dan beberapa kalimat dari Allah, Nabi Adam dan Hawa turun ke muka bumi. Saat diturunkan ke bumi, Nabi Adam dan Hawa berada di dua tempat yang berbeda. Nabi Adam merasa kehilangan dan mencari-cari keberadaan Hawa, sedangkan Hawa juga mencari-cari keberadaan Adam. Di muka bumi yang luas itu, mereka terus-menerus saling mencari. Terhitung selama 40 hari, barulah kemudian mereka berjumpa di sebuah bukit yang disebut Jabal Rahmah. Nabi Adam dan Hawa akhirnya berkumpul dan menyatu kembali seperti sewaktu mereka di dalam surga. Allah kemudian menjadikan Adam sebagai seorang nabi pertama di muka bumi. Nabi Adam dan Hawa kemudian dikaruniai beberapa keturunan. Hampir semua anak Nabi Adam dan Hawa terlahir sebagai anak kembar, laki-laki dan perempuan. Setelah beberapa pasang anak Nabi Adam dan Hawa lahir, mereka semua hidup sesuai dengan ajaran dan petunjuk-petunjuk dari Allah. Nabi Adam mulai mengajarkan kepada anak-anaknya agar mengikuti perintah Allah. Selain itu, beliau juga mengingatkan bahwa manusia memiliki musuh yang nyata dan abadi, yakni syaitan yang terkutuk. Golongan iblis, yakni syaitan, tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah menyerah sampai hari kiamat untuk mengajak keturunan Nabi Adam kepada kesesatan.
Demikianlah kisah Nabi Adam alaihissalam memakan buah khuldi yang membuat beliau diturunkan ke bumi. Di video selanjutnya akan dikisahkan bagaimana Nabi Adam alaihissalam menyelesaikan pertengkaran kedua putranya yang bernama Qabil dan Habil. Nantikan kisahnya hanya di channel YouTube Anak Muslim.